Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Miss Nia di sini. Miss, gimana di segmen terakhir ini, atau apa udah mulai jengah atau gimana gitu duduk di kursi panas itu? Masih tetap santai. Masih tetap santai, aman ya Miss Aman, ya. aman. Semangatnya masih sampai akhir. Iya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Nah Miss, ini kan udah cukup lama ya mengajar. Pernah nggak sih ngerasain kayak jenuh, mungkin bosan gitu? Apalagi setiap hari harus berusaha untuk menyeimbangkan bagaimana harus menjadi sosok orang tua dari para toddler ini. Pernah jenuh nggak sih? Kalau jenuh mungkin pasti pernah ya, Iya, karena manusiawi sekali ya. sebenarnya kaget yang awalnya harus menyimbangin nih anak-anak yang banyak gitu. Jenuh pernah, tapi balik lagi, oh ini pekerjaan kamu gitu. Kamu harus mencintai apa yang sudah menjadi pilihan kamu, dan ini juga pekerjaan yang baik kok, yang mulia gitu. Jadi sebisa mungkin aku balikin lagi moodku kalau misalnya memang lagi kurang baik. Kadang aku izin dulu nih keluar kelas sebentar untuk minum atau apa. Setelah itu aku balik lagi ke kelas dengan keadaan yang sebaik-baiknya gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Jadi ya istirahat aja sebentar, terus lanjutin Iya, lagi gitu ya. Dimulai lagi dengan bismillah ya. Karena ketika kitanya tidak nyaman, anak-anak itu bisa merasain sebenarnya gitu. Jadi sebisa mungkin selalu punya energi dan energi positif setiap harinya menghadapi anak-anak, karena ketika kita ngerasa tidak nyaman, mereka juga pasti ngerasa hal yang sama kayak gitu. Oke deh. Nah, apa sih Miss tantangannya ketika menjadi seorang Montessori teacher? Ya, tantangannya yang pertama kalau terkait materi ya, kayak itu tadi misalnya mau kayak sensory fit play-nya, ada beberapa materi yang anak itu tidak mau, mungkin merasa sangat tidak nyaman dengan materinya, yang seharusnya mereka harus mencoba gitu ya. Kembali lagi aku tidak boleh memaksakan, pelan-pelan. Misalnya mereka nggak mau full tangannya dicelupin, tapi sedikit-sedikit aku toel-toelin ke tangannya gitu, dicobain. Gitu. Ada tuh kayak gitu, awalnya nggak mau banget, tapi alhamdulillah lama-lama sampai sebadan-badan tuh. itu lucu juga, jadi dibiarin. Dan memang mamanya kan juga selalu kita notice untuk standby kan baju ganti kayak gitu, karena kita memang selalu bermain air atau bermain tepung-tepungan, atau banyak yang memang main-main yang seperti itu kayak gitu. Jadi begitu ya, memang ya harus sebisa mungkin untuk menyesuaikan begitu ya Miss. Apa nih Miss cerita suka dukanya nih selama menjadi Montessori teacher? Tapi kita mulai dari dukanya dulu Miss. Dukanya itu ya ketika lagi di kelas, misalnya anaknya ngerasa itu tadi kayak tidak nyaman, nangis, atau tantrum, moodnya kurang baik. Aku tuh ngerasa kayak kenapa ya? Jadi aku bertanya ke diriku sendiri, apakah akunya yang kurang baik kah? Ataukah caraku yang masih belum sempurna kah gitu? Tapi kembali lagi tidak ada yang sempurna gitu. Aku sudah mencoba yang terbaik ketika aku menjadi guru. Aku sudah mencoba yang terbaik sebisa aku menjadi pengganti orang tua, pengganti mamanya, buat mereka senyaman mungkin sama aku. Tapi masih balik aja tuh, mungkin manusia ya, Benar. takutnya dia nggak nyaman gitu sama missnya. Ternyata nggak, akhirnya mamanya yang enggak Miss, memang dari pagi mungkin tidurnya kurang atau bangunnya kepagian kayak gitu. Jadi aku harus bisa lebih memahami hal-hal seperti itu. Itu berarti termasuk ke dukanya juga gitu ya Miss ya. Tapi kalau kita balik ke sukanya Miss, apa tuh? Sukanya banyak, ternyata dari beberapa hal yang bikin jenuh atau bikin sedih gitu, tapi tidak jarang juga senangnya banyak banget ngelihat perkembangan anak-anaknya setiap harinya, yang awalnya takut, nggak mau ngobrol, masih mau sama mamanya aja, tapi lama-lama nyaman sama missnya, nyariin missnya, bahkan setiap baru datang tuh lihat missnya meluk kayak gitu. Happy sih ngelihat perkembangan anak-anak yang kayak gitu.
gitu. Jadi yang awalnya takut-takut, malu-malu, akhirnya bisa dekat dan juga intens banget. Betul. Gitu ya Miss ya. Ini para orang tua kan juga berantusias, artinya memang orang tua yang ikut memantau itu membantu gitu ya Miss. Membantu proses pembelajaran untuk anak-anaknya. Jadi sebaiknya nih Miss, para orang tua itu, apalagi orang tua yang punya toddler, harusnya itu seperti apa sih Miss? Oke. Jadi harusnya orang tua itu memang kita cara mendidik dan mengajar setiap orang tua itu berbeda-beda ya. Tapi sebaik mungkin bagaimana kita di awal harus paham dulu nih gimana karakter anak-anak kita gitu. Memang anak, tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Betul. Pasti selalu mau anaknya dimanja. Apapun kemauan anaknya harus selalu dipenuhin gitu. Tapi kita harus bisa cari tahu dulu, gali dulu gitu. Apakah benar kita selalu mengiyakan setiap perkataan anak, setiap kemauan anak kayak gitu. Memang kalau yang aku tahu dan yang aku pahamin, kita tidak terlalu boleh selalu mengiyakan. Jadi biar anak itu punya rasa yang gimana ya sama orang tuanya itu ya, bonding yang kayak, oh kata mama ini nggak boleh karena memang nggak baik gitu. Apalagi untuk melatih fokus itu, misalnya ketika kita anak-anak dibeliin mainan, anak-anak kan selalu kayak ngelihat apa mau dibeli gitu kan. Iya benar. Nah itu tuh kalau selalu diikutin itu tuh bisa jadi bentuk membuat anak itu jadi kurang fokus. Gitu. Karena jadi itu menyangkut ke fokusnya juga Miss? Iya. Kenapa tuh Miss? Karena ketika anak misalnya nih satu permainan, anak itu kan memang cepat bosan dan mungkin tidak jarang juga ada orang tua yang mengiyakan, iya anakku ini mudah bosan, jadi mau ganti-ganti. Sebaiknya tidak boleh kita langsung ganti. Karena memang dari satu ini anak-anak itu bisa mempunyai banyak mainan loh. Misalnya kayak ada gelas apa itu bisa mereka jadiin kayak main-main minum-minuman atau kayak misalnya bisa dibikin mainan hal yang lain gitu. Jadi fokusnya itu harus ketika mereka punya satu ini harus difokusin dulu gitu. Jadi mereka punya tanggung jawab, punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang lagi mereka punya. Jangan ketika mereka punya satu ini mau beli lagi yang baru, diiyain lagi. Jadi ketika kayak gitu mereka jadi nggak ada rasa tanggung jawab sama apa yang udah mereka punya gitu. Gitu sih lebih. Ini berarti bisa menjadi catatan juga ya untuk para orang tua, bahwasanya jangan nih apa-apa yang anak mau langsung diiyain aja, tapi dilihat dulu bagaimana begitu ya Miss ya. Bukan kita nggak sayang Pak, ya, betul. kita nggak sayang sama anak ya, tapi mungkin dengan cara seperti itu kita juga bisa kuat sama pendirian kita untuk jangan kayak gitu dulu ya. Jadi anak tuh punya juga rasa kalau orang tuanya ini memang benar-benar gitu loh, bukan karena kita nggak sayang dengan tidak memberikan mereka apa yang mereka mau ya, kita pasti beriin, tapi nanti dulu kita harus ajarin mereka untuk bisa fokus dulu sama satu apa yang mereka punya gitu. Jadi biar insya Allah kedepannya nggak kebawa gitu untuk mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi nantinya. Untuk ketika mereka naik level nih nanti, jadi nanti takutnya mereka malah ketinggalan gitu ya Miss, secara karakternya, kepribadiannya seperti apa. Oke, berarti ya memang sebagai orang tua yang memiliki toddler harus memperhatikan itu toddlernya ya Miss ya, terlepas apapun kegiatan orang tuanya. Ini banyak pilihan sekarang artinya ya Miss ya. Betul. Udah bisa dimasukkan ke kelas Montessori atau pilihan lainnya, tinggal ayah bundanya aja ini maunya seperti apa dan bagaimana. Tapi Miss sebagai seorang guru nih, sebagai teachernya para anak-anak, para toddler itu, ada nggak sih semacam kayak kalian juga guru-gurunya sesama guru itu melakukan semacam mungkin pelatihan atau ada pendidikan khususnya atau seperti apa? Ya, jadi kalau untuk pelatihan khusus kita lebih ke gimana komunikasi kita juga sih antar guru gitu ya. Misalnya kita sebagai guru juga kita punya evaluasi setiap harinya gitu. Oh, setiap hari itu evaluasi? Iya, misalnya jadi misalnya di dalam satu kelas itu anaknya ada yang gimana kita kayak jadi untuk si A kita harus menghadapinya seperti ini kayak gitu. Tidak bisa kita dengan cara yang terlalu misalnya terlalu longgar atau terlalu keras gitu. Memang harus kita tarik ulur sebenarnya anak-anak, karena memang sebenarnya anak-anak ini hal yang susah-susah gampang sebenarnya untuk kita kembangin gitu ya. Gitu. Jadi dengan kemampuan kita yang
bisa memahamin anak-anak kan, karena kita ketemu terus nih sama Iya, anak-anak, benar. jadi pelan-pelan kita sudah tahu karakter anaknya ini sebenarnya kayak gini. Dia tuh nggak mau di gimana nih ya, nggak mau Nggak mau langsung dikerasin gitu ya. atau nggak mau terlalu dideketin terlalu cepat kayak gitu, lebih ke kayak gitu sih. Memang komunikasi antar kita miss-missnya juga harus terus dijaga gitu. Oke. Nah ini kalau dalam satu hari itu berapa lama sih Miss waktunya? Jamnya mengajarnya itu kita di 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. Itu full atau ada break ya? Nggak ada breaknya, paling kita kayak YouTube dulu, dance baby shark kayak gitu. Aku udah sampai hafal ya kebetulan lagu. Boleh dipraktekin Miss? Udah cukup puas ya selama di sekolah gitu. Jadi karena anak-anak kan memang masih suka kayak gitu nyanyi. Bener. Jadi breaknya paling kita dance baby shark di depan di TV gitu. Terus kadang nanti kita hidupin dongeng-dongeng gitu, cerita kayak gitu sih. Gitu. Berlanjut. Oke deh, nah Miss boleh dong Miss sampein kepada para pemirsa opini yang mana punya toddler atau mungkin punya ponakan atau cucunya ini yang punya toddler itu bagaimana sih seharusnya mereka memperlakukan anak mereka tersebut, toddler mereka tersebut, ini boleh disampaikan Miss? Baik buat ayah bunda semuanya, untuk anak-anak kita adalah garda terdepan untuk anak ya, yang untuk gimana pembentukan karakternya, untuk komunikasi sosialnya kita yang paling utama gitu. Kita sebagai contohnya, jadi sebaik mungkin kita harus menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Sebaik mungkin juga harus bisa mendengarkan dan memberi lihat hal-hal yang positif untuk anak, karena jangan sampai ada satu kelalaian kita yang bikin anak tuh jadi niruin gitu loh gitu. Dan juga untuk kedepannya kalau misalnya anak-anak mau dimasukin, nggak juga minta untuk sekolah kayak gitu ya, tapi alangkah baiknya sosial itu memang di rumah itu sama-sama orang tua, sama-sama neneknya, tapi kalau untuk sosialnya dengan kita masukin ke sekolah-sekolah yang sekarang sudah banyak banget ya di Bengkulu yang udah buka, dengan adanya itu mungkin bisa melatih komunikasi anak dan kehidupan sosial anak juga bisa lebih baik ke depannya kayak gitu. Oke deh, seperti itu ya Miss ya. Jadi begitu ya Bunda, harus semuanya diperhatikan. Nah, walaupun udah dipercayakan gurunya, udah dipercayakan dengan Missnya, tetap peran orang tua harus selalu Lebih utama. memantau. Karena bagaimana pendidikan yang utama adalah dari keluarga, dari orang tua dulu. Begitu ya Miss? Orang tua. Nah Miss, terima kasih banyak karena sudah mau mampir hari Terima ini, kasih. sudah mau cerita-cerita dan juga beri kami ilmu baru nih. Ternyata seperti ini dunia anak-anak itu. Harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar dibimbing dan harus berhati-hati juga tentunya. Nah semoga semua urusannya berjalan dengan baik dan juga lancar Amin, Miss. amin. Sampaikan salamnya untuk para murid-murid Miss yang gemes-gemes itu. Untuk para pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utarno Fadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.